Saudara, Polda Metro Jaya memastikan dari hasil penyidikan didapati bahwa ajaran dari kelompok Khilafatul Muslimin bertentangan dengan Pancasila. Khilafatul Muslimin kalau disebut politisasi agama, lalu pemerintah melarang nggak berpolitik dengan memberikan partai berlandaskan agama atau berbasis agama? Kan nggak dilarang. Dia tersinggung karena dia pelakunya, pelaku politisasi agama ini kental. Anda pernah dideportasi dari Suriah. Saya tahu betul. Anda berangkat bersama Hilal Ahmar Society. Menurut polisi, Hilal Ahmar Society Indonesia masuk daftar hitam yang diduga organisasi teroris. Kok jangan pura kaget lah, saya pegang kok datanya. Lantas seperti apa pemikiran dan gerakan Khilafatul Muslimin sehingga dianggap bertentangan dengan Pancasila? Itu mengatakan dalam konsep khilafahnya itu, katanya khilafah sesuai pandangan Islam. Artinya kepentingan agama itu adalah dominan. Khilafatul Muslimin tahun 2014 menyatakan loyalitasnya kepada CIS di Irak dan Suriah. Ini jelas-jelas punya resiliensi ideologis dengan kekhalifahan di luar negeri yang brutal-brutal itu. Ini tidak boleh bisa dipungkiri. Ini harus bisa dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Khilafatul Muslimin ini tidak sedamai yang dia suarakan. Sudah paham bagaimana berbahayanya ormas seperti Khilafatul Muslimin ini kelak. Abdul Qadir Hasan Baraja, pimpinan tertinggi kelompok Khilafatul Muslimin, ditangkap polisi. Ia ditangkap pada hari Selasa, 7 Juni 2022 di Lampung. Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigjen R. Ahmad Nur Wahid, menyebutkan Abdul Qadir Hasan Baraja adalah anggota NII. Ia juga salah satu pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin Kruki bersama Abu Bakar Ba'asyir. Selain itu, Abdul Qadir Baraja pernah 2 kali ditahan. Pertama, karena kasus terorisme. Yang kedua, karena pengoboman di Jawa Timur dan Candi Borobudur. Baraja telah mengalami 2 kali penahanan. Pertama, pada Januari 1979 berhubungan dengan teror Warman, ditahan selama 3 tahun. Kemudian ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun. Nur Wahid menyebutkan kelompok Khilafatul Muslimin memiliki ideologi yang berkaitan dengan gerakan terorisme. Hal tersebut dikaitkan dengan penangkapan NAS, tersangka teroris di Bali. Dampak ideologis, gerakan ini memiliki visi dan ideologi perubahan sistem, dan ideologi perubahan sistem sangat rentan bermetamorfosa dalam gerakan teror. Lihatlah kasus penangkapan NAS, tersangka teroris di Bekasi, yang ditemukan di kontrakannya kardus berisi Khilafatul Muslimin dan logo bordir Khilafatul Muslimin, kata Nur Wahid. Menurut BNPT, Khilafatul Muslimin mirip dengan organisasi teror lainnya. Aspek ideologi sangat berbahaya dengan memiliki cita ideologi khilafah di Indonesia sebagaimana HTI, JI, JAD, maupun jaringan terorisme lainnya, ujar Nur Wahid. Khilafatul Muslimin mengaku tidak menentang Pancasila, namun katanya Khilafatul Muslimin mengkafirkan sistem yang tak sesuai dengan pandangannya. Pengakuan mereka tidak bertentangan dengan Pancasila, namun ideologi mereka adalah mengkafirkan sistem yang tidak sesuai dengan pandangannya. Secara historis, pendiri gerakan ini sangat dekat dengan kelompok radikal seperti NII, MNI, dan memiliki rekam jejak dalam kasus terorisme, imbuhnya. Abdul Qadir Hasan Baraja telah ditangkap pihak kepolisian. Penangkapan itu dilakukan tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dipimpin Hengki. Dia belum menjelaskan secara detail kasus yang membuat Baraja ditangkap. Ini mau dibawa dari Lampung ke Jakarta, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada detik.com pada Selasa 7 Juni 2022. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan menyebut Baraja merupakan pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin. Dia menyebut Baraja akan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Sebelum ditangkap, kelompok Khilafatul Muslimin yang dipimpinnya sempat melakukan konvoi kebangkitan khilafah di Jakarta. Berikut rangkaian peristiwa lengkapnya. 29 Mei 2022,
kelompok Khilafatul Muslimin melakukan konvoi di Cawang, Jakarta Timur pada 29 Mei 2022 pada pukul 9:14 waktu Indonesia Barat. Salah satu poster yang dibawa berbunyi "Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah". Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 2022, Amir Khilafatul Muslimin DKI Jakarta, Abu Dan, menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin untuk mensyiarkan khilafah sebagai bagian dari ibadah. Selanjutnya, pada 7 Juni 2022, pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap di Lampung. Baraja kemudian dibawa ke Jakarta. Abdul Qadir Hasan Baraja Khalifah atau pemimpin Pusat Khilafatul Muslimin menolak Khilafatul Muslimin menentang NKRI. Berdirinya Khilafatul Muslimin bertujuan menyatukan umat muslim maupun non-muslim untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Pada prinsipnya, Indonesia ini akan dijadikan sebagai bagian dari negara khilafah dunia dengan pusat kekhalifahan yang belum ditentukan mereka. Dari sini saja kita lihat fakta bahwa ideologi mereka bertentangan dengan ideologi negara kita yang menganut Pancasila. Allah dan Rasulnya mewajibkan kita bersatu, mengharamkan perpecahan. Ancamannya neraka, ancamannya neraka, ancamannya neraka. Polanya Anda hari ini menyatakan sebagai khalifah, lalu Anda kemudian bisa menarik infak dari orang, lalu Anda seolah-olah membuat negara dalam negara. Bukankah Anda ini justru menjadi ajang perpecahan di sini? Anda telah membuat perpecahan sendiri dengan menyatakan bahwa Anda ini khalifahnya. Sekarang saya kasih tahu informasi bahwa saya sudah umumkan kepada pemerintah dan kepada umat warga khilafah, siap masuk neraka, siap masuk neraka, siap masuk neraka. Iki arep apa to, turun kowe iki kok ngono. Kamu tuh belajar tentang ilmu atau tidak? Kamu tuh belajar apa atau orang belajar ilmu? Orang-orang yang seperti itu cikal bakal teroris. Khilafatul Muslimin itu sistem kehidupan bersama kaum muslimin dalam rangka menjaga keutuhan. Pola semua organisasi yang sifatnya terpisah, segregatif seperti Khilafatul Muslimin ini memang polanya seperti itu semua. Kenapa kita adakan kelompok khilafah lagi untuk mempersatukan umat Islam? Ini yang kemudian memang takiyah seperti ini yang selalu digelorakan oleh kelompok-kelompok separatis yang mengatasnamakan agama untuk ambisi politik. Warga Muslim itu yang muslim dan non-muslim untuk membela tanah air, justru untuk menjaga NKRI kan, baik Kristen maupun Buddha dan lain-lain. Orang munafik, orang kafir banyak juga. Orang Islam, orang Hindu, orang Buddha di sini tidak pernah dirugikan, semua diberi kebebasan dalam beragamanya. Lalu untuk apa Khilafatul Muslimin ini didirikan kalau memang mereka ini tidak mau bertentangan dengan NKRI, tidak mau bertentangan dengan pemerintahan Indonesia, tidak mau bertentangan dengan Pancasila? Ini loh yang menjadi pertanyaan mendasar. Apakah ini ingin membentuk negara dalam negara? Kata Rasulullah, zaman dahulu umat beriman bersatu di bawah Nabi. Lalu siapa yang mempersatukannya? Namanya khalifah. Anda ini sekarang khalifahnya kan? Anda ini didaulat sebagai khalifahnya kan? Anda pikir Anda bisa menyatukan semua umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia? Bersatu atau tidak itu masalah lain, tapi usaha itu adalah kewajiban. Allah dan Rasulnya mewajibkan kita bersatu, mengharamkan perpecahan. Ancamannya neraka, ancamannya neraka, ancamannya neraka. Polanya Anda hari ini menyatakan sebagai khalifah, lalu Anda kemudian bisa menarik infak dari orang, lalu Anda seolah-olah membuat negara dalam negara. Bukankah Anda ini justru menjadi ajang perpecahan di sini? Anda telah membuat perpecahan sendiri dengan menyatakan bahwa Anda ini khalifahnya. Sekarang saya kasih tahu informasi bahwa saya sudah umumkan kepada pemerintah dan kepada umat warga khilafah, siap masuk neraka, siap masuk neraka, siap masuk neraka. Gimana Anda enggak? Ini ada yang rancu nih. Khilafatul Muslimin itu adalah gerakan atau ormas yang berideologi takfiri.
Jadi mereka mengkafirkan orang lain yang berbeda, mengkafirkan demokrasi, termasuk mengkafirkan negara ini. Khalifah yang untuk persatukan umat itu berhasil tidak berhasil bukan masalah. Maka nabi-nabi sebelum nabi itu gagal semua. Sekarang persoalannya, Anda ini dipilih oleh siapa? Anda ini dipilih oleh siapa sebagai khalifah? Saya mau tanya, siapa yang menjadikan Anda khalifah? Karena sudah berpuluh kali ulama itu kan sudah sampaikan latar belakangnya. Tidak ada yang mau. Terus kalau tidak ada yang mau, kita tidak mau juga. Ya itu kan kata Anda buat becananya, Anda buat Khilafatul Muslimin, lalu seluruh yang ada di dalam Khilafatul Muslimin itu menunjuk Anda sebagai khalifah. Ini kan sama aja. Ini loh, Anda mengatakan atas nama umat Islam di seluruh Indonesia ingin menyatukan seluruh umat, tapi Anda mendaulat diri Anda sendiri, men-setting semuanya seolah-olah Anda khalifah. Kalau Anda mau sensus seluruh orang di Indonesia ini, belum tentu memilih Anda sebagai khalifah.